Saya yang seorang difabel, yang berniat ingin mencari pekerjaan online, dan ternyata saya tertipu. Uang saya puluhan juta hilang lenyap. Kuucapkan selamat berjumpa lagi di channel Diari Diva kepada Sobat Diva semua. Semoga kalian berada di kondisi yang baik-baik saja, tanpa masalah, tanpa kabar buruk. Tidak seperti yang sekarang sedang saya alami. Saat ini saya benar-benar dalam posisi terpuruk. Perbolehkan saya berbagi cerita kepada kalian semua. Saya berterima kasih sekali jika dari kalian ada yang berempati terhadap apa yang sedang terjadi dalam hidup saya. Semua berawal di bulan Februari tahun 2023. Sebelumnya, bagi kalian yang belum tahu siapa saya adalah seorang difabel tunadaksa yang sudah tidak bekerja. Hanya punya usaha kecil-kecilan di rumah sambil menunggu ibu saya yang sudah tua. Maksud hati ingin mencari pekerjaan, tapi saya malah terjerumus pada suatu web yang menawarkan part-time online yang awalnya sangat menggiurkan hasilnya. Singkat cerita, saya tertipu, dan uang saya diperas hingga puluhan juta. Semua bukan uang saya sendiri. Ada yang harus saya pinjam di salah satu koperasi. Jadi saya sudah kehilangan uang yang sudah saya transfer dan harus terlilit hutang koperasi. Saat itu, sepertinya tulang-tulang saya luruh. Saya sudah tidak berdaya lagi untuk berdiri. Saya menyesali apa yang telah saya lakukan. Kenapa saya terlalu naif? Kenapa saya terlalu gegabah mengambil keputusan? Dalam keadaan yang seperti ini, tidak hanya penyesalan yang menyerbu, namun saya juga marah kepada Tuhan. Percakapan saya dengannya kurang lebih demikian. Tuhan, kenapa Engkau tega biarkan semua ini terjadi padaku? Jawab Tuhan, Nak, bukankah setiap hari dalam doamu mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Tapi ini terlalu berat bagiku, Tuhan. Aku tidak sanggup. Jangan takut, aku akan selalu menyertai-Mu. Jawab Tuhan. Saya sedikit dapat berpikir jernih. Saya memutuskan untuk mencari solusi atas masalah ini. Walaupun banyak keraguan yang muncul akan kemampuan yang saya miliki, saya menyadari usia saya sudah melebihi usia produktif dan kondisi kaki yang tidak fit seperti dulu. Dari mana saya mendapat uang untuk membayar hutang saya? Sambil menunggu panggilan kerja, saya jual apa saja yang saya miliki saat itu, seperti perhiasan, asuransi yang belum tempo, dan juga tabungan. Benar-benar cobaan yang berat bagi saya. Hampir saja saya tidak percaya lagi adanya Tuhan. Saya mulai tidak mau berdoa, apalagi berbincang dari hati ke hati dengan Tuhan, seperti yang dulu sering saya lakukan. Tapi tiba-tiba malam ini, Tuhan menyapa saya lewat mimpi. Dalam mimpi itu sepertinya saya berjalan di tengah-tengah padang gurun yang luas, yang sedang mencari oase. Tuhan bertanya, "Kenapa kamu menjauh dariku?" Saya menjawab, "Karena Tuhan pun tega kepadaku. Aku berjalan di padang gurun yang panas dan tak berujung. Aku sendirian. Di mana janjimu yang dulu yang akan selalu menyertaiku? Tuhan bohong. Kenapa kamu bisa berkata kalau aku tidak menemanimu, Nak?" Tuhan bertanya kepadaku,
sepertinya tidak terima atas tuduhanku. Tuhan, jika Engkau memang benar-benar hadir bersamaku, seharusnya jejak kaki ini ada 2 pasang. Tapi kamu lihat sendiri, hanya ada sepasang jejak telapak kaki yang terlihat. Itu berarti aku berjalan sendirian tanpamu. Jawabku dengan nada agak marah. Tuhan kembali menenangkan hatiku. Nak, memang benar jejak telapak kaki itu hanya sepasang. Namun tidakkah kamu ketahui, jejak kaki itu milikku. Cobalah kamu lihat kembali. Kemudian saya mencoba melihat jejak kaki tersebut. Memang bukan milik saya. Kemudian saya bertanya, lalu di mana jejak kakiku? Tuhan menjawab, jejak kamu tidak ada, karena kamu berada dalam gendonganku, nak. Tuhan memelukku dengan lembut sambil mengelus rambut kepalaku. Seketika saya terbangun dari mimpi, dengan air mata yang terus menetes berjatuhan di pipi. Setelah mimpi itu, saya kembali meminta kekuatan dan petunjuk Tuhan. Saya berusaha mencari ketenangan batin. Setiap tengah malam, saya melakukan 3D. Duduk, diam, doa. Dalam diam saya minta ampun atas segala kesalahan yang saya lakukan kepada Tuhan. Dalam diam saya harus belajar mengikhlaskan semua yang telah terjadi. Mengikhlaskan semua yang telah hilang. Dan yang terakhir, dalam diam, saya berharap pertolongan Tuhan ada untuk masalah yang saya alami. Saya tahu hanya Tuhan yang bisa mengeluarkan saya dari masalah ini. Dan satu persatu petunjuk Tuhan hadir. Saya dipertemukan dengan orang-orang baik yang menolong saya, sehingga saya bisa menyicil sedikit demi sedikit utang saya. Saya menjadi yakin, ternyata rezeki itu datang dari berbagai cara, karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya, sehingga mukjizat terjadi dalam hidupku. Mungkin hari ini masalah saya belum selesai, namun saya dapat menyarankan kepada Sobat Diva semua, jangan pernah menyerah saat masalah datang bertubi-tubi. Jangan andalkan pada kekuatan sendiri, karena kita hanya manusia biasa. Di saat semua sudah di luar kemampuan, serahkan semua beban beratmu kepada Tuhan Allahmu. Jangan mudah berniat untuk mengakhiri hidup. Tuhan sudah punya rencana atas hidup kita, dan rancangan Tuhan tidak pernah menjerumuskan. Kasih Tuhan melebihi kasih seorang bapa kepada anaknya. Tidak mungkin seorang bapa memberi ular kepada anaknya yang meminta roti. Dan yang terakhir, yakinlah bahwa pertolongan Tuhan datang pada waktu yang tepat. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari? Ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Selama ini kau hebat, pasti kau akan didengar.